Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diananda Putri 17010110071. Di sini akan mempresentasikan tentang efektivitas pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19 di Desa Gendong Arum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. COVID-19 singkatan dari Coronavirus Disease 2019 yang dapat diartikan sebagai penyakit menyerang saluran pernapasan manusia. Saat ini, dunia tengah berjuang melawan pandemi COVID-19. Tentu bukan hal yang mudah, terlebih lagi virus ini sangat cepat menular. Berdasarkan data dari laman World total kasus COVID-19 di dunia mencapai 10 juta lebih. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, angka positif COVID-19 tertinggi diduduki oleh Provinsi Jawa Timur dan Surabaya menjadi kota yang paling banyak. Bojonegoro menjadi salah satunya. Jumlah kasus yang cukup tinggi dan menjadi wilayah zona merah, yakni sebanyak 135 kasus yang dinyatakan positif dengan data terakhir update 30 Juni 2020. Pandemi yang pertama kali muncul di kota Wuhan ini memberikan imbas yang besar pada perekonomian negara-negara di dunia termasuk Indonesia, yang mana nantinya ekonomi global akan melambat dan sangat mempengaruhi dunia perindustrian. Beberapa dampak yang merugikan di dunia antara lain: pertama, tekanan besar yang dialami oleh perusahaan otomotif manufaktur yang mengakibatkan terhambatnya proses produksi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir angka kasus positif COVID-19, yakni cara penerapan social distancing, work from home, pengertian belajar mengajar tatap muka menjadi daring kepada seluruh tingkat pendidikan baik formal maupun non-formal, pembatasan skala besar PSBB, dan berbagai upaya lainnya. Selain penurunan ekonomi, juga banyak pekerjaan di PHK, usaha-usaha terpaksa gulung tikar, penurunan penghasilan para pedagang, ojek online, supir angkutan umum, dan lainnya. Semua lapisan masyarakat mengalami kerugian tersebut. Dua jenis bantuan yakni BST dan pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial selama pandemi disalurkan selama 3 bulan yang bernilai 600.000 di kabupaten. Yang menjadi sasaran dari penerima bantuan tersebut adalah Kabupaten Bojonegoro. Pembahasannya adalah sumber data dalam penelitian berasal dari primer dan sekunder. Adapun data primer membuat data yang berasal dari sumber pertama dalam penelitian, yakni Purwanto sebagai Kepala Desa Gendong Arum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan untuk data sekunder berasal dari buku-buku jurnal, artikel, data internet, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. BST dan BLT dana desa merupakan dua jenis bantuan yang berbentuk tunai dan hingga saat ini penyalurannya sudah berjalan selama 3 bulan. Yang pertama itu bantuan langsung tunai dana desa BLT dana desa. Dalam pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, terutama pada anggaran pendapatan dan belanja desa APBD desa dan dana desa BLT dana desa per bulan sebesar Rp600 per keluarga. Lalu bantuan sosial tunai BST. Berbeda halnya dengan BLT dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi RI nomor 6 tahun 2020. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail terkait dengan BST. Aturan terkait dengan BST hanya ada di dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia. Adapun syarat dari penerima BST adalah masyarakat yang masuk dalam pencatatan RT RW
kehilangan mata pencarian selama pandemi COVID-19 tidak terdaftar dalam program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, kartu sembako, kartu prakerja dikutip dari website resmi Kemsos.go.id bahwa perindustrian bantuan sosial tunai melalui rekening bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia yang berstatus badan usaha milik negara. Lalu berdasarkan dari semuanya hasil dan pembahasan di atas, kesimpulan bahwa Desa Gendong Arum menjadi salah satu desa di Indonesia yang mendapat berbagai bentuk bantuan sosial selama pandemi. Beberapa bantuan tersebut berupa tunai yang disebut BST dan BLT Dana. Adapun jumlah dari penerima kedua tersebut adalah 26 kakak untuk BLT Dana dan desa 97 untuk BST. Akan tetapi tidak dipungkiri suatu pemerintah dalam melakukan suatu programnya, terutama masalah pemberian bantuan sosial yang langsung diajukan untuk masyarakat yang membutuhkan terdapat kekurangan. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.